Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Smart, jadi kali ini Bu Amel akan membahas tentang perjuangan Indonesia dalam rangka membebaskan Irian Barat dari tangan Belanda. Oke, pasti kalian juga masih ingat ya bagaimana perjanjian antara Indonesia dan Belanda. Ada PT Freeport. Nah, ini sebenarnya dari zaman dulu ada PT Freeport. Tambangnya bukan tambang yang main-main, ini adalah tambang emas. Makanya selain negara Belanda pun ada Australia, kemudian ada Amerika yang mengincar sebenarnya kekayaan yang berada di Irian Barat. Oke, jadi dalam rangka memperjuangkan pengembalian Irian Barat ke Indonesia, Indonesia melalui jalur diplomasi, kemudian melalui konfrontasi politik, kemudian juga konfrontasi ekonomi. Selanjutnya melalui konfrontasi politik, ternyata melalui jalur diplomasi dengan jalan damai ini tidak bisa menyelesaikan nih perseteruan antara Indonesia dan Belanda. Tidak ada manfaatnya untuk Indonesia. Adalah pembatalan hubungan antara Indonesia dan Belanda, ya. Jadi secara tidak langsung, bukan secara tidak langsung, secara langsung ini Indonesia melepaskan KMB. Indonesia tidak mau terikat lagi dengan Belanda. Oke, selanjutnya adalah melalui konfrontasi ekonomi. Nah, ini yang pertama adalah membatalkan utang Belanda kepada Indonesia, ya. Jadi memang hasil dari kesepakatan KMB Indonesia ini memang harus membayar, ya, membayar utang kepada Belanda. Padahal yang dirugikan adalah pihak Indonesia sebenarnya ya. Tapi di sini ya bagaimana lagi, Indonesia mau tidak mau kalau mau diakui kedaulatannya oleh Belanda.
Ya, ada maskapai penerbangan, kemudian ada PT Pelayaran, dan ada juga Bank Indonesia. Nah, konflik antara Indonesia dan Belanda mulai memuncak ketika Presiden Soekarno berpidato dalam sidang umum PBB tanggal 30 September tahun 1960 dengan judul Membangun Dunia Kembali. Sehingga membuat kemudian Amerika memberikan usul nih agar Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada Indonesia melalui PBB maksimal 2 tahun. Nah, Indonesia sebenarnya setuju nih menanggapi pernyataan Amerika membujuk Belanda agar menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Tetapi Indonesia sebenarnya kurang setuju nih karena waktunya ini terlalu lama gitu kan, 2 tahun, padahal Indonesia sudah menanti-nanti dari zaman kapan ini, dari zaman KMB tahun 49 gitu ya. Namun Belanda malahan ingin membentuk negara Papua. Nah, pernyataan Belanda ini yang ingin membentuk negara Papua ini membuat Soekarno menempuh jalur yang lebih keras, yaitu jalur konfrontasi militer. Nah, kira-kira tadi melalui diplomasi gagal, politik juga gagal, konfrontasi ekonomi juga gagal. Apakah dengan konfrontasi militer Indonesia akan berhasil merebut kembali Irian Barat? Oke, kita lihat ya. Kemudian dari Uni Soviet ini mulai ada pendekatan nih dengan Indonesia. Akhirnya mencari bantuanlah ke Blok Timur, yaitu pada saat itu Uni Soviet ya, yang sekarang namanya Rusia. Melihat aksi di Indonesia, Belanda mengajukan protes bahwa Belanda akan melakukan agresi. Nah, Belanda kemudian memperkuat kedudukannya di Irian Barat dengan mengerahkan kapal di Irian Barat. Wow, Belanda memang ini sangat semangat sekali ingin menguasai Irian Barat ya. Kemudian pada tanggal 19 Desember tahun 1961 diadakanlah rapat besar di Yogyakarta ya. Ingat istilah trikora ini ya, kalau kalian harusnya bisa membedakan antara trikora, dwikora, dan tritura ya. Ini merupakan istilah-istilah yang hampir sama tetapi sebenarnya peristiwanya berbeda. Kalau trikora ini lebih ke masalah pembebasan Irian Barat, tetapi kalau dwikora ini konfrontasi dengan Malaysia, dan tritura ini kaitannya dengan setelah peristiwa G30 SPKI yang dilaksanakan di Yogyakarta ini. Dimulai dengan dikumandangkannya trikora pada tanggal 19 Desember, ini dimulailah konfrontasi total. Nah, pemerintah mengeluarkan Kepres, Keputusan Presiden nomor 1 tahun 1962 tentang pembentukan Komando Mandala yang dipimpin oleh Maijen Soeharto ya. Beliau adalah Presiden Indonesia yang kedua, keluarga cendana nih, yang kekayaannya tidak habis 7 turunan. Kemudian pasukan Indonesia berhasil menduduki kota Teminabua nih. Belanda terpaksa melakukan perundingan dengan Indonesia karena sudah terjepit ya. Bisa sih Indonesia melakukan hal seperti ini? Biasanya dari dulu dibodohi terus sama Belanda.
Kemudian tanggal 24 PBB menerima hasil PPRA. Nah, secara resmi Irian Barat menjadi bagian dari NKRI. Oke, hore ya.